Hari ini saya akan melakukan tes wawancara ujian masuk mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Abdisadah Medan gelombang kedua untuk 5 orang peserta. Wawancara ini dilakukan secara online melihat pandemi COVID yang masih merebak di bangsa kita. Wawancara ini tidak akan mengurangi substansi wawancara secara onsite atau faktual. Kiranya melalui wawancara ini kami boleh menyaring mahasiswa yang berkualitas bermutu untuk masa depan. Ya, saya akan jelaskan mekanisme wawancara kita hari ini. Saya akan mulai dengan doa nanti. Setelah itu, saya akan mulai mewawancara saudara-saudara sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Saya akan mulai nanti dari Wendy, kemudian Surya, Trio, Putri, dan Andres. Nanti ketika saya sudah mulai mewawancarai Wendy, maka yang lain akan keluar ya dari apa ini, dari Zoom ini. Lalu 15 menit berikutnya masuk. Nanti kan kita mulai ini dari 14 lewat 5 atau lewat nanti setelah 15 menit lah, 15 menit setelah kita mulai masuk ke grup ya. Dan tidak usah tinggalkan Zoom ini, tetap di dalam. Begitu ya. Sudah mengerti caranya? Oke, baik. Kita mulai ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan segera memulai wawancara dalam rangka menseleksi calon mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Abdisadah Medan untuk gelombang kedua. Kiranya dari awal hingga akhir Tuhan beserta kami, sehingga proses seleksi ini berjalan dengan baik, memilih orang terbaik untuk bisa studi di STT Abdisadah Medan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Nah, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Ramli Harahap, dosen Sekolah Tinggi Teologi STT Abdisadah Medan, yang akan menguji saudara berlima. Karena itu kita akan mulai dari Wendy, dari 14.05, nanti 15 menit dari sini, baru masuk nanti nomor 2, yaitu saudara Surya. Oke, silakan yang lain keluar dari grup atau dari Zoom, left. Pilih left. Supaya kami dengan Wendy akan ujian. Nanti masuk Surya setelah 15 menit berikutnya, berarti 14.20 nanti Wendy masuk, Surya. Oke, silakan yang lain left. Putri silakan left. Oke. Andres silakan left. Halo Andres. Andres, halo. Oke. Saya sudah remove dia. Baik, Wendy. Saya sudah membaca dokumenmu, kemudian melihat jati dirimu dan mendengar WA, apa namanya, video yang telah kamu kirim. Nah, dalam ujian ini tentu kami akan mendalami lagi bagaimana tentang kesiapanmu untuk studi di STT. Nah, tentu kesiapan ini akan kita lihat dari pernyataan-pernyataan saudara selain video yang telah kami tonton. Nah, jika boleh tahu, kira-kira apa yang membuat Wendy bercita-cita studi di STT Abdisadah Medan? Apa yang membuat kamu termotivasi ingin studi? Apa alasannya studi di STT? Karena sejak awal memilih di STT, saya sudah fokus di STT Abdisadah. Alasannya, misalnya kan begini, STT Jakarta itu hebat, STT HKBP hebat, STT UKDW hebat. Nah, alasan memilih STT Abdisadah Medan itu apa? Apa yang membuatmu tertarik dengan STT? Tertarik ya karena udah kemauan diri sendiri, Pak.
mau sekolah di STT. Ya, pernah dengar tentang STT dari teman, dari keluarga, dari pendeta? Dari apa, Bapak? Bapak pendeta juga? Enggak, Bapak nengok-nengok dari YouTube. Terus ditanya ke pendeta juga, Pak. Pendeta resotnya siapa di KPI Kandis? Tulis Bakti Tambunan. Oh iya, itu adik tingkat saya. Salam nanti buat pendeta tulis ya. Oke, jadi itulah yang membuatmu termotivasi ya untuk studi Iya, Pak. di STT. Nah, seandainya nanti Wendy diterima menjadi mahasiswa STT Bisa di Medan, apa yang akan kamu kerjakan di STT? Atau visimu, visi artinya kalau saya nanti menjadi mahasiswa STT aku akan mengerjakan A, B, C, D. Apa kira-kira? Visi ya berarti saya akan lebih giat lagi belajar dengan menambah wawasan tentang materi-materi Alkitab. Nah, kamu bayangkanlah sekarang menjadi mahasiswa STT ya. Apakah dalam bayanganmu kalau nanti masuk STT itu akan membaca Alkitab terus setiap hari? Iya, Pak. Gitu ya. Oke, nanti dilihatlah ya. Di STT itu tidak hanya baca Alkitab, tapi nanti ada banyak bahasa yang harus dipelajari, bahasa Ibrani, Yunani, akan mempelajari sejarah, mempelajari dogmatika, mempelajari ilmu agama, tafsiran dan sebagainya. Itu melelahkan loh. Jadi seorang sarjana teologi itu atau seorang calon sarjana teologi itu melelahkan. Sudah siap untuk dia? Sudah siap kira-kira? Sudah, Pak. Oke, berarti kamu sudah punya mimpi nanti seandainya diterima menjadi mahasiswa STT, kamu akan terus belajar Alkitab ya? Iya, Pak. Semoga lah. Karena banyak orang yang sudah masuk STT tak mau lagi baca Alkitab. Tak mau dia baca Alkitab, bosan dia katanya. Jadi dia tidak mempertahankan visinya di STT itu mau menggali Alkitab. Sampai di STT disuruh baca Alkitab pun malas dia. Mudah-mudahan nanti Wendy terus setia membaca Alkitab ya. Sekarang sudah membaca Alkitab? Apa, Pak? Sekarang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah dikerjakan belum? Sudah, Pak, sedikit. Sedikit ya. Oke. Nanti kalau diterima menjadi mahasiswa STT, ada banyak tugas seperti yang saya katakan tadi. Bermacam-macam tantangan yang akan dihadapi, baik dari dosen, baik dari teman, baik dari serama ya, karena tinggal di serama nanti. Nah, bagaimana komitmenmu kalau diterima menjadi mahasiswa? Saya kalau diterima menjadi mahasiswa STT, saya akan berkomitmen. Apa komitmenmu kira-kira? Saya akan melaksanakan atau mengerjakan yang diberi oleh guru tugas-tugasnya. Karena komitmen itu kan janji kan, Pak? Ya, betul. Jadi saya itu akan melaksanakan apa yang disuruh oleh guru. Oke. Selain mengerjakan tugas-tugas paper, tugas-tugas dosen nanti, apalagi komitmen yang akan kamu jaga? Komitmen yang saya akan jaga, janji tetap melayani pergumulan-pergumulan dari gereja, di BP Remaja gitu, Pak. Nah, ada begini, orang ya sudah masuk STT karena dia kalah masuk SPMB tahun ini. Lalu tahun depan terbuka lagi SPMB. Dan akhirnya dia meninggalkan STT. Komitmen yang dia katakan dulu, mau belajar di STT, ternyata itu hanyalah persinggahan sementara. Dia tidak serius. Nah, bagaimana ini? Apakah kamu punya komitmen sekali masuk STT akan selesai, sampai selesai gitu ya? Sampai selesai, Pak. Sampai selesai ya. Tapi tidak mau cepat-cepat tamat kan? Enggak. Kalau cepat tamat kan DO nanti itu 2 tahun DO gitu kan. Karena tingkah laku dan sebagainya. Ya normatif aja ya. Iya. Jadi punya komitmen ya. Setia. Kemudian kamu kan sudah tanda tangani perjanjian kan? Ada perjanjian taat kepada aturan peraturan STT gitu ya. Ya, Pak. Sudah bersediakah berkomitmen taat kepada aturan peraturan STT? Siap, Pak. Siap ya. Ada banyak nanti aturan asrama,
ada kode etik mahasiswa, ada aturan-aturan lain yang akan dikerjakan bersama kakak abang tingkat, ya harus dijaga itu. Ya. Oke, berikutnya kalau kamu sudah punya visi tadi, sudah punya komitmen, nah kita bicara loyalitas. Loyalitas ini begini. Nah, ada banyak mahasiswa, dia setelah semester 4 atau semester 5, dia tidak memiliki loyalitas lagi. Loyalitas itu kan setia. Setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada sivitas akademika SCT, setia dalam artian komitmen yang dia tadi buka, janjikan dalam dirinya untuk belajar, dan banyak kesetiaan lain. Nah, menurutmu apa nanti kesetiaanmu setelah kamu dipilih menjadi mahasiswa di SCT? Apa loyalitasmu kira-kira? Setia melayani Tuhan, Pak. Apakah melayani Tuhan itu setelah tamat STT atau sebelum? Menurutmu? Apa, Pak? Apakah melayani Tuhan itu di gereja setelah kamu tamat nanti sarjana atau sebelum? Atau selama mahasiswa sudah melayani? Sebelum pas remaja juga melayani, Pak. Artinya nanti selama mahasiswa kamu mau bersedia melayani ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, yang terakhir, nanti kan ke depan kamu akan menjadi pendeta di GKPI, benar? Iya, Pak. Itu mimpimu ya. Nah, kalau seandainya, ini kan berandai-andai, sekarang kamu ini sudah pendeta GKPI. Apa yang hendak engkau bawa ke GKPI? Apa sumbangan pemikiranmu ke GKPI supaya GKPI itu semakin maju? Visimu, visi supaya GKPI semakin Visi pelayanannya, Pak. Ya, apa kira-kira? Mengajak orang yang seperti malas ke gereja, jadi mau ke gereja gitu, Pak. Oke, selain itu apa lagi? Apa, Pak? Selain itu apa lagi? Selain mengajak Visi saya membawa yang melayani Tuhan ke dalam Kristus, Pak. Visi, Pak. Artinya apa yang kau lihat sekarang kurang di GKPI sehingga kamu akan membenahinya ke depan? Apa yang kurang? Misalnya kamu lihat jemaatnya, Pak, banyak yang malas ke gereja gitu, nggak ada yang datang gitu. Kayak waktu saya juga Pak, dalam pergumulan GPP Remaja. Nah, banyak juga, saya pernah mengajak juga orang yang malas ke gereja waktu hari Sabtu, saya ajak juga, Pak. Nah, bagaimana usaha pendeta di tempat? Apakah pendeta berupaya untuk menghadirkan orang yang malas ke gereja itu apa tidak? Iya, Pak. Nah, bagaimana usaha pendeta? Kamu lihat pendeta GKPI Resopkan di situ bagaimana? Apakah dia berusaha mengajak orang yang malas ke gereja atau tidak? Iya, Pak, berusaha. Berusaha ya. Nah, berarti visi pelayananmu nanti kalau kamu sudah jadi pendeta di GKPI hanya mengajak orang yang malas ke gereja ya, masuk ke GKPI gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Secara umum tentu visi ini kan adalah mimpi ke depan. Bagaimana kamu akan bermimpi menjadi pendeta? Itu dibentuk di kampus. Nah, kampus ini akan menjadi tempatmu digembleng. Artinya digembleng itu dibentuk. Apakah kamu sudah siap nanti dibentuk menuju visimu itu? Bagaimana bukti kesiapanmu? Apakah kamu mau dalam belajar nanti akan setia membaca buku-buku teologi? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau mau jadi seorang teolog, dia harus banyak membaca. Dia harus punya komitmen membeli buku, komitmen membaca di perpustakaan. Bukan mau main-main. Jadi kalau datang ke SCT hanya mau main-main, itu membuang uang orang tua itu.
tapi belajarlah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itu bagian dari proses penggemblengan ya untuk menjadi seorang teolog. Jadi harus banyak membaca. Kamu rajin Iya. membaca? Apa, Pak? Apakah kamu rajin membaca? Iya, Pak, rajin, Pak. Buku apa yang kau baca biasanya? Buku pelajaran, Pak, di SMA. Ya, buku apa? Misalnya sejarah, biologi, atau matematika. Buku biologi, Pak. Biologi. Berarti kamu di SMA jurusan IPA. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya buat Wendy dan Iya, Gita. Pak. Tetap semangat, nantikan pengumumannya nanti setelah ini, nanti kami akan rapat Ya. untuk mengumumkan kepada kalian setelah seleksi ya, mengakumulasi nilai-nilai kalian semua. Salam buat orang tua, bapak, mama, adik, kakak ya. Dan salam juga buat pendeta Tulus Tambunan, Tulus Bakti Tambunan ya. Iya, Pak. Itu adik kelas saya itu di STTH KBP dulu. Oke, demikian ya, terima kasih ya. Kita Iya, Pak. tunggu Satria masuk dulu. Ya, selamat siang buat Surya Nadia Sinaga. Selamat siang, Pak. Ya, senang bertemu denganmu. Saya sudah membaca tentang dirimu melalui dokumen yang ada dan menonton YouTube-mu. Dan saya senang ternyata kamu seorang anak pendeta GKPI ya. Iya, Pak. Baik, saya akan bertanya begini. Apakah karena Bapak pendeta sehingga kamu ingin sekolah teologi? Atau ada hal lain yang membuatmu tertarik sekolah teologi? Ya, Pak. Dari kecil memang sudah tertarik, Pak. Tertarik ya, bukan dipaksa Bapak kan? Bukan. Kamu kan anak paling bungsu kan? Iya. Ya, jadi mungkin tidak ada paksaan dari Bapak yang sejak kecil sudah bercita-cita jadi sekolah teologi ya. Iya. Selain keinginanmu sejak kecil, apa yang membuatmu menarik studi di STT Abdisadah Medan? Mengapa tidak ke STT lain? Ada banyak STT lain yang hebat, yang terkenal. Mengapa tidak ke situ? Mengapa pilih STT Abdisadah Medan? Apa kelebihannya gitu, Pak? Berhubung kakak juga dari alumni di situ kan, Pak. Lebih banyak dikasih tahu kakak gimana sekolah itu, Pak. Oh, kakakmu juga pendeta? Iya, Pak. Alumni dari situ juga, Pak. Pendeta di mana sekarang? Mau nunggu pikar, Pak. Oke. Siapa namanya? Yenny, Pak. Yenny ya. Oke. Oh, jadi berarti 2 orang lah kalian jadi pendeta ya? Iya. Oke. Selain dari kakak yang studi di STT Abdisadah Medan, ada lagi informasi lain yang kau dengar dari STT sehingga kamu tertarik studi di sana? Ada, Pak. Ya, dari mana? Jemaat Bapak. Oh, dari jemaat ya? Iya. Oke. Nah, seandainya Surya Nadia Sinaga diterima di STT sebagai mahasiswa STT ya, apalah yang kau bayangkan nanti kalau kamu sudah diterima? Apa yang akan kamu kerjakan di kampus itu? Apakah sampai di kampus nanti jadi main-main atau ya bersenang-senang atau bagaimana? Apa yang mau kau kerjakan di kampus itu? Belajar dengan rajin, Pak. Oke, belajar dengan rajin. Bagaimana caranya belajar dengan rajin? Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Oke, mengerjakan tugas dari dosen. Kemudian harus rajin membaca buku. Iya, Pak. Harus rajin ke perpustakaan. Karena seorang teolog kalau tidak banyak membaca buku, maka dia tidak akan menjadi teolog yang hebat. Pendeta yang berkualitas itu adalah pendeta yang banyak baca buku. Ya, oke. Jadi itu nanti visimu ya. Kalau kamu sudah diterima di STT, kamu akan mengerjakan tugas-tugas PR
paper dari dosen, rajin membaca buku ke perpustakaan. Kemudian harus juga rajin beli buku. Nanti sekali sebulan pergi ke toko buku, Kristen, BPK misalnya, Immanuel, beli satu buku. Kumpulkan buku-bukunya banyak. Supaya nanti bukumu banyak seperti buku Bapak kan. Iya, Pak. Kalau saya ini banyak sekali. Oke. Itu yang kau kerjakan kalau sudah jika diterima ya. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya ini kamu juga diterima di STT, tentu kan ada banyak tugas selain membaca buku ke perpustakaan, tugas di asrama juga nanti dengan mahasiswa, ada nanti persekutuan mahasiswa GKPI, ada juga dari teman-teman dan sebagainya. Lalu apa komitmenmu menghadapi itu semua? Apakah kamu terikut dengan arus atau punya komitmen? Saya akan menjadi mahasiswa A, B, C, D gitu. Saya akan berusaha menjadi mahasiswa yang baik, yang rajin untuk mengerjakan tugas, mengikuti pelayanan. Jadi kamu sudah pegang komitmenmu ya. Artinya sekalipun banyak nanti godaan di kota Medan ini, godaan dari teman-teman, godaan dari siapapun, tetap berkomitmen belajar teologi ya. Iya, Pak. Jadi belajar teologi itu enak kalau sudah punya komitmen. Tapi kalau tidak enak, tidak suka, nanti dia membosankan di kampus. Ya, oke, punya komitmen. Kemudian punya komitmen membanggakan orang tua tentunya kan, dengan hasil-hasil studi kan. Jangan nanti setelah mulai kuliah ada yang main-main kuliah. Padahal orang tua kita sudah banting tulang mencari dana untuk kita, tapi kita main-main. Itu juga punya komitmen belajar yang baik. Oke, kalau sudah punya komitmen untuk belajar sungguh-sungguh, nanti di kampus ini begini, banyak orang yang sudah menjalani masa studi, tiba-tiba tahun berikutnya dia berkelahi dengan teman atau dilihatnya kampus itu ternyata tidak seperti Yerusalem, tidak seperti surga, tapi seperti neraka, banyak pencurian, banyak perkelahian, banyak mabuk. Akhirnya dia meninggalkan kampus. Ada anak-anak mahasiswa kemarin itu dia tinggalkan kampus. Lalu saya katakan mengapa? Wah, ada banyak saya lihat pencurian, mabuk, berkelahi katanya. Lalu bagaimana Surya? Seandainya itu nanti kamu lihat di kampus, apakah kamu masih loyal menjadi mahasiswa atau tidak? Masih, Pak. Masih ya. Selain loyal kepada aturan atau belajar sebagai mahasiswa, kamu loyal kepada siapa lagi? Loyalitas akan kau berikan kepada siapa? Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya, Pak? Maaf, Pak. Kalau selain tadi loyalitas itu kan kepada kampus. Selain kepada kampus, kamu harus loyal atau setia kepada siapa lagi? Kepada Tuhan, Pak. Oke, Tuhan Yesus ya. Artinya jangan nomor duakan Yesus nanti jika dalam studi ya. Ada banyak orang ketika dia belajar teologi, akhirnya dia membuang Tuhan dari teologinya. Nggak ada Tuhan rupanya kata dia setelah dia belajar teologi. Akhirnya jadi ateis. Jadi kalau belajar teologi jangan jadi ateis, tapi jadi orang yang beriman. Ya. Oke, seandainya nanti kamu tamatlah, selesailah, kamu kuliah dari STT Medan, tentu akan menjadi pendeta GKPI seperti Bapak atau seperti kakakmu. Kira-kira apalah visimu membangun GKPI? Seandainya kamu ini sudah pendeta GKPI sekarang, aku akan menjadikan GKPI menjadi gereja yang titik-titik bla 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 bla. Apalah visimu dalam melayani GKPI nanti? Ingin menjadikan GKPI semakin maju lagi, Pak, semakin lebih baik lagi, Pak. Ya, apa yang dimajukan? Apakah khotbahnya, kunjungan rumah tangga, jemaatnya makin banyak? Apa yang mau kamu majukan di GKPI? Jemaatnya, Pak. Jemaatnya makin banyak atau semakin kaya? Semakin banyak, Pak. Berarti nanti kalau kau pendeta GKPI, tugasmu yang utama ialah membawa banyak jemaat masuk GKPI gitu ya? Ya. Atau jemaat yang malas-malas ke gereja dibawa ke gereja gitu ya? Iya. Kemudian kamu melayani di GKPI setelah tamat dari STT atau sebelum tamat atau masih dalam masa kuliah kamu sudah melayani GKPI? Mana yang kau pilih? Masih dalam masa kuliah, Pak.
dalam kuliah sudah melayani GKP ya? Iya. Oke, nanti carilah salah satu gereja GKP di Medan di mana kau bisa melayani sekolah minggu, PP, atau apapun nanti yang bisa kau layani. Oke, terima kasih Surya Nadia Sinaga. Senang bertemu denganmu. Salam buat Bapak dan Mama. Nanti kami akan rapat untuk menentukan hasil dari ujianmu. Semuanya setelah diakumulasi nanti dari wawancara dan ujian yang diikuti dari pagi ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Kasih kembali, Pak. Yahobu, trio. Apakah dengar? Trio. Halo? Apakah trio mendengar saya? Halo? Halo trio? Halo trio? Hidupkan apamu, mic-mu. Tidak ada suara. Apakah kamu pakai headset atau apa? Pakai mengapa kamu tidak kedengaran suaranya? Pakai headset dulu, pakai headset supaya kedengaran. Nggak ada suaramu. Kamu tidak ada suaranya. Halo trio. Ya, halo. Halo, Pak. Oke. Baik. Oke, Pak. Hadiah Duria. Sesehi. Apa? Hadiah Duria. Putus-putus. Putus-putus. Ya, Hadiah Duria. Hadiah durian. Lah ada Pak. Sesehi. Oke. Baik. Apa, Pak? Oke, baik. Suara saya kedengaran ya? Baik, saya sudah Kedengaran, Pak, tapi kadang putus. Ya, saya sudah mendengar Putus-putus, Pak. YouTube-mu dan Karena baru siap hujan di. Tidak sekali. Oke. Saya sudah dengar YouTube-mu dan datamu secara pribadi. Dan saya senang berjumpa dengan saudara ya. Oke. Siapa? Kira-kira dari mana kamu tahu SCT Abisat Medan ini? Ada enggak teman yang memperkenalkan atau pendeta? Dari mana kau tahu? Karena Bapak juga tamatan STH, Pak. Orang tua. Berarti orang tua pendeta? Bapakmu juga pendeta? Evangelis, Pak, evangelis. Evangelis dari SCT Abisat Medan. Dari STT Paulus kemarin. Oke. Lalu mengapa pilih SCT Abisat Medan untuk studi? Apa yang menggerakkan hatimu memilih SCT Abisat Ya, mungkin karena orang tua juga meyakinkan di situ sih, Pak. Artinya kamu sendiri bagaimana? Suka nggak belajar di sini, di SCT? Untuk dibentuk, Pak, tes. Bersedia ya. Kemudian apa kelebihan SCT Abisat Medan? Bersedia, Pak, saya siap. Apa kelebihan SCT Abisat Medan yang kau dengar dari orang lain? Oh, di SCT itu ada begini, kira-kira itu. Ada kira-kira yang kau dengar? Kalau itu belum sampai sama saya, Pak. Belum sampai ya. Oke. Nah, selain tadi dengar-dengar orang tua menceritakan soal teologi, lalu apa motivasi terdalam lagi sehingga kamu ingin belajar teologi? Apa yang membuatmu ingin belajar teologi? Ya, ingin memperdalam iman saya sendiri sih, Pak. Oh, gitu. Ingin memperdalam iman dan untuk menyebarkan firman-firman dan kebenarannya dimanapun saya berada. Suatu saat nanti.
Senang saya mendengarnya. Apa Pak? Senang saya mendengarnya. Semoga nanti setelah di SCT kamu bisa memperdalam imannya. Iya Pak. Ya, Siap Pak. bisa kamu bertahan untuk memperdalam imanmu. Oke. Kemudian seandainya kamu nanti diterima menjadi mahasiswa SCT, Iya Pak. kira apa yang akan kau kerjakan di SCT? Kau bayangkanlah nanti kamu di SCT Abdul Medan menjadi mahasiswa, apa yang akan kamu kerjakan di sana? Yang saya kerjakan ya sebagaimananya mahasiswa, sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar peraturan. Oke. Apakah nanti hanya itu saja? Kamu datang ke sana tidak mau belajar, hanya berbicara peraturan aja? Belajar lah Pak. Belajar ya. Kalau belajar ya sebagaimana mahasiswa belajar baik, lebih giat lagi, cari informasi, cari tahu. Terus cara belajarnya bagaimana? Apakah mau belajar sungguh-sungguh atau belajar main-main? Belajar sungguh-sungguh Pak. Karena di SCT ini berat sekali, ada banyak bahasa yang harus kamu ketahui. Siap Pak. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tugas-tugasnya menumpuk. Tidak seperti kuliah di kampus lain. Ini banyak sekali. Buku-bukunya bahasa Inggris semua. Tidak ada yang akan di bahasa Indonesia, paling sedikit. Makanya nanti kalian akan ada kursus intensif bahasa Inggris kalau sudah diterima ya, tanggal 12 hari Senin ini sudah langsung kursus intensif bahasa Inggris. Supaya bisa belajar teologi harus pandai bahasa Inggris. Gitu Siap ya? Pak. Oke, baiklah. Siap Pak. Begitu. Kemudian nanti kalau diterima di SCT Abdul Medan, kira-kira apa komitmenmu? Apa janjimu kepada dirimu? Kalau saya menjadi mahasiswa SCT Abdul Medan, saya berjanji A, B, C, D. Apa janjimu? Saya berjanji akan gimana ya Pak? Gimana ya? Halo Pak, tes. Ya. Silakan. Apa janjimu kepada dirimu? Saya berjanji untuk membanggakan orang tua saya terlebih dahulu Pak. Dan khususnya untuk SDT Abdi Sabda, saya akan memperkenalkan kepada masyarakat, memperluaskan Universitas SDT Abdi Sabda yang ada di Medan. Oke. Jadi membanggakan orang tua itu salah satu caranya ialah nilaimu. Kalau nilainya jelek, orang tua bangga. Nah, supaya bisa nilainya bagus, ya rajin kuliah, rajin baca buku, rajin beli buku, rajin ke perpustakaan. Gitu ya. Buku-buku apa yang sering kau baca selama ini? Apa Pak? Buku yang kau baca? The Victory Pak, The Victory. Sampai tamat itu? Masih tengah jalan lah. Kalau baca Alkitab sudah pernah dimulai atau belum? Kalau baca Alkitab ya gimana ya? Ya baca. Kalau ada luang waktu dibaca. Ya serius ya. Oke, nanti kalau kamu sudah di SCT punya komitmen lah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Siap. Ya harus tamat. Karena nanti tidak akan ada orang meniru itu. Harus selesai dibaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Kamu yang akan berkomitmen menyelesaikan itu. Nah, selain komitmen belajar, menjaga nama baik, kira-kira apa lagi komitmenmu? Itu saja. Ya, khususnya belajar juga sih tadi Pak, belajar musik juga kan. Oke, karena kamu suka musik ya? Apa Pak? Kau suka musik? Suka Pak, suka kali pun Pak. Musik apa? Ya nyanyi Pak, main gitar. Oke. Baik, nanti misalnya kalau seandainya kamu diterima menjadi mahasiswa SCT, tentu dari kamu akan dituntut loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan. Apa Pak? Loyalitas, kesetiaan. Loyalitas dan kesetiaan, siapa? Apa kira-kira loyalitasmu nanti? Kesetiaan kepada siapa kamu nanti kalau diterima menjadi mahasiswa SCT? Apa yang akan kamu lakukan secara pribadi, loyalitasmu? Loyalitas secara pribadi.
Kepada siapa kamu akan setia nanti? Setia dalam selama proses studi itu. Ya, terutama kepada Tuhan, Pak. Saya setia untuk selalu diberkati dalam studi saya. Ya. Supaya saya diberikan kebijaksanaan dalam melakukan dan aktivitas saya. Nah, oke, itu besar saja. Tapi juga harus ada setia membayar kewajiban. Ada banyak mahasiswa tidak setia membayar kewajibannya, uang kuliah. Iya, Pak. Siap. Uang kuliahnya tidak dibayar, dia makan sendiri. Kemudian tidak setia masuk kuliah. Orang sudah masuk kuliah, dia masih tidur. Tidak setia menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh dosen. Tidak setia melakukan tuntutan kampus. Ini harus setia kita. Ya. Kewajiban, Pak. Nggak lebih kewajiban sih, Pak. Kesetiaan itu. Oh, kesetiaan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa setia melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kalian kan nanti belajar, kuliah, kemudian membayar uang kuliah, kemudian mengupgrade diri dan sebagainya. Itu kesetiaan. Selain kesetiaan kepada Tuhan, gitu ya. Siapa? Oke, yang terakhir ini. Seandainya nanti kamu menjadi pendeta di BNKP, ingin kamu nanti menjadi pendeta di BNKP kan? Ingin, Pak. Apa yang akan kamu bangun di BNKP? Apa yang akan kamu berikan kepada BNKP sebagai gereja? Kamu nanti misalnya pendeta lah, apalah yang akan kamu berikan kepada BNKP untuk memajukan BNKP? Ya, untuk memajukan BNKP ini terutama gimana sih? Yang pertama itu gimana sih jemaat kita suka dengan pendeta kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Itu sih yang pertama, Pak. Maksud dari yang saya bilang tadi, gimana sukanya dengan kita melayani bagus, jangan hanya karena duit baru kita melayani. Dimanapun ada suka dan duka harus tetap datang. Baru baik dari satu sih itu konflik gereja itu banyak dari gereja itu dibuat jadi mata pencarian sekarang. Jadi kamu tidak mau menjadikan gereja sebagai sumber penghasilan ya? Bukan, Pak. Itu bukan penghasilan, itu salah berat sih menurutku ya, Pak. Menurut saya, Pak. Oke. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti proses ujian wawancara ini. Siap, Pak. Nanti setelah ini kami akan rapat untuk menentukan kelulusan kalian ya. Salam buat Bapak orang tua, adik kakak dan semuanya yang ada di situ sama pendeta juga. Oke, terima kasih ya. Yahobu. Oke, selamat siang buat Putri Inkulino. Siang, Pak. Kurang dengar, Pak. Tunggu bentar, Pak. Hah? Kurang dengar, Pak. Sudah kedengaran belum? Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya sudah mendengar YouTube-mu dan perkenalanmu dari dokumen-dokumen yang ada sudah saya baca. Iya, Pak. Dari GKP Pengharapan Resort Balam Riau ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Ini nama Bapak ini Lukman Purbaya dan Ibu Dharmawati Sirimoringo ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, ini lulus tahun ini ya? Iya, Pak. Benar. Oke, senang bertemu denganmu dan semoga nanti dalam proses wawancara ini kamu bisa memberikan keterangan-keterangan yang mendalam soal kesiapanmu untuk studi nanti di ST. Seandainya misalnya kamu studi nanti di ST bisa dengar apa kira-kira yang akan kau kerjakan di sana? Seandainya kamu menjadi mahasiswa ST, apa yang akan kau kerjakan di kampus? Saya akan mengerjakan apa yang dikasih oleh dosen-dosen dengan baik. Selain itu, apa kira-kira? Bayanganmu lah sekarang, kalau kau sudah menjadi mahasiswa, saya akan mengerjakan A, B, C, D gitu, kira-kira begitu.
Saya akan mengikuti semua apa yang dibilang oleh dosen-dosen di STT Abdi Sabda nanti. Saya akan mengikuti aturan-aturannya dengan baik, Pak. Selain misalnya kalau sudah misalnya mendengar berita-berita bahwa banyak di kampus itu yang kadang-kadang dia tidak tertarik lagi setelah dia mahasiswa ya. Kalau sekarang dia mengatakan saya akan mengikuti semua aturan dari kampus, ternyata setelah dia mahasiswa semester 5 dia sudah mulai melawan. Bagaimana kira-kira itu? Apakah nanti kalau saya tetap kalau saya apa Pak? Ya silakan. Bagaimana nanti kira-kira? Saya tetap pada pendirian saya sendiri, Pak. Saya akan mengikuti aturan itu dengan baik dan apapun konsekuensinya akan saya jalani untuk mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi seorang pendeta. Dari siapa tahu dulu STT bisa dari ini? Ada yang memperkenalkan STT kepadamu? Ada Pak, tapi dari pendeta resort saya sendiri. Tapi dia sudah tamatan dari situ, Pak. Siapa itu? Andi Sidauruk, Pak. Oh, sekarang dia bukan itu lagi pendeta resort kalian? Bukan, Pak, karena Bapak itu kebetulan sudah tiada, Pak. Oh, meninggal? Iya, Pak. Sudah tua rupanya itu, Andi Sidauruk itu? Tidak, enggak, Pak. Kemarin kena penyakit gagal ginjal, Pak. Oh, iya, saya tahu yang di Facebook ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang nggak ada lagi pendeta di sana? Masih bangku kosong, Pak. Masih dalam bangku kosong semua. Oke. Baik. Iya, Pak. Nah, selain setelah kalian dulu berbicara dengan pendeta Andi Sidauruk, itu apa yang menarik dari situ sehingga kamu tertarik ke situ? Karena saya lihat dalam pelayanan Bapak, dalam pelayanan pendeta resort kami, Pak, dan di pendeta Andi Sidauruk, dia melayani dengan baik, dia mau berbaur sama pemuda-pemudi di gereja itu dengan baik, dan pernah juga kebetulan saya bertanya, cari tahu, rupanya Bapak pendeta Andi Sidauruk tamatan dari situ, Pak. Itu ya. Itu yang menginspirasimu sehingga masuk ke STT Abdi Sabda Miran ya? Iya, Pak. Oke. Nanti kalau sudah masuk ke STT, apa kira-kira komitmen? Komitmen saya akan belajar dengan giat agar mendapat nilai yang baik. Belajar dengan giat itu bagaimana caranya kira-kira? Ya, saya akan mengerjakan tugas-tugas. Gitu ya. Nah, berkomitmen belajar dengan giat itu harus selain mengerjakan tugas-tugas juga akan berbeda cara belajar kita nanti waktu SMA ya. Iya, Pak. Kalau waktu SMA itu guru menjelaskan, kalian catat, lalu kalian menghafal di rumah. Kalau di kampus nanti bukan. Jadi guru atau dosen itu hanya memberikan petunjuk untuk belajar. Jadi kita sendiri yang akan belajar. Belajar di mana? Di ruangan kita, di asrama. Belajar di mana? Di asrama itu, di perpustakaan, dan belajar di ruang kuliah. Setelah itu kita belajar juga ke perpustakaan lain, ke kampus-kampus lain, atau ke toko-toko buku. Maka kita harus rajin belajar dengan mandiri. Ya, itu nanti caranya. Jadi iya, Pak. Berkomitmenlah kamu nanti mengembangkan dirimu dengan cara belajar mandiri sendiri ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau misalnya itu komitmenmu sudah kau pegang teguh, kalau mahasiswa tentu kita harus loyal. Loyal artinya setia. Kita harus setia selama mahasiswa. Kira-kira kepada siapa kita harus setia selama mahasiswa? Setia kepada apa yang dianjurkan dalam STT itu, Pak. Oke, tentu kan harus kita setia kepada Yesus kan, karena dia yang menyuruh kita belajar di. Oh, iya, Pak. Kemudian setia melakukan kewajiban kita. Nah, bisa iya, Pak. Setia mengerjakan tugas dengan baik, jangan menumpuk. Iya, Pak. Tugas
setia membayar uang kuliah, setia belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu ke kelas. Iya, Pak. Itu loyalitas. Setia tunduk kepada aturan-peraturan. Jangan Iya, aturan, jangan melawan dosen. Karena nggak ada iya, gunanya. Pak. Itu kesetiaannya. Iya, Pak. Apakah kamu Siap. seperti itu? Saya bersedia, Pak. Oke. Nanti seandainya kamu ini sudah menjadi pendeta GKPI, kita berandai-andai lah kamu sekarang pendeta GKPI ya. Iya, Pak. Apa yang akan kamu bawa ke GKPI dalam rangka mengembangkan GKPI? Kira-kira apa? Apa yang saya dapat dalam mempelajari teologi nanti, itu yang akan saya bawa. Ya, contohnya misalnya saya akan begini sehingga GKPI akan semakin begini. Kira-kira apa? Saya akan melayani dengan baik. Saya akan melayani dengan baik di tengah-tengah jemaat itu. Gimana gereja itu supaya bisa berkembang. Melayani GKPI itu setelah tamat atau sebelum? Setelah tamat enggak, Pak ya? Artinya begini, apakah kamu nanti bersedia melayani GKPI selama mahasiswa atau hanya setelah tamat mahasiswa baru melayani GKPI? Oh, sebelum, Pak. Karena sebelumnya juga saya belum sekolah ini juga udah mau ngajar anak sekolah minggu. Saya juga sudah mau ikut muda-mudi dan menjadi anggota dalam muda-mudi. Artinya pelayanan itu tidak mulai setelah tamat ya, pelayanan itu Iya. dimulai sekarang ya. Iya, Pak. Membenahi GKPI itu bukan nanti setelah tamat, tapi sekarang kan? Iya, Pak. Oke. Benar, Pak. Semoga nanti kamu bisa membawa perubahan di GKPI. Amin, Pak. Tuhan menolongmu. Nanti kami akan rapat setelah ini untuk mengakumulasi semua nilai yang telah kalian ikuti sejak ujian tadi pagi. Iya, Pak. Salam buat orang tua, kakak, abang, dan semoga kamu punya kesempatan untuk belajar di SCT pesantren. Amin, Pak. Oke, kita tunggu saudara yang lain, Andes ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya matikan nih kameranya, Pak. Oke. Oh, ya. Gimana, Ben?
Wah, bagaimana nih ya? Tampaknya Andres ini tidak bisa gabung dengan kita. Halo, Saudara Andres. Shalom, Pak. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Ya, itu tadi karena kamu tidak mau keluar, sehingga saya remove dari Zoom. Saya sudah katakan tadi bahwa kamu harus keluar dari Zoom kalau sudah dimulai wawancara dengan Wendy. Tapi kamu tidak keluar, sehingga saya remove, gitu ya. Oke, kita akan masuk wawancara terhadapmu. Oke, Pak. Kira-kira kamu mendengar STT Abdi Medan itu dari mana? Sehingga kamu pilih studi di sini. Siap, dari kawan, Pak. Dari Google, Pak. Oh, kamu tidak pernah ke kampus? Awak? Tidak pernah ke kampus STT, melihat STT? Belum, Pak. Terus, tidak ada orang yang pernah kau dengar cerita tentang STT? Pernah, Pak. Siap, Pak. Siapa? Sintua saya sendiri, Pak. Oh, dia cerita tentang STT ya. Lalu, Iya, Pak. apa motivasimu masuk ke STT Abdi Medan? Cita-cita saya dari kecil, Pak. Apa Dan cita-cita saya dari kecil seorang pendeta, Pak. Dan dari samping situ juga saya pernah mengalami mujizat 2 kali, Pak. Mujizat nyata, Pak. Apa itu? Tenggelam, Pak. Dan saya jatuh ke sumur, Pak. Terus? Cuman 2 kali, Pak. Oke. Selain itu, apa lagi yang membuatmu ingin tertarik belajar teologi? Selain mujizat tadi. Apa kira-kira? Cita-cita dari kecil, Pak. Oke, baik. Nah, seandainya kamu nanti masuk di STT Abdi Medan, kira-kira apa yang akan kau kerjakan untuk memenuhi cita-citamu itu? Belajar giat, Pak, untuk memenuhi cita-cita saya itu, Pak. Bagaimana caranya belajar giat? Saya mengikuti program-program STT Abdi Sabda, Pak. Harus banyak baca buku. Ya, tidak hanya mengikuti program, membaca buku, belajar mandiri, ya, Pak. Belajar di perpustakaan, belajar menambah ilmu, membeli buku. Harus usahakan membeli buku supaya banyak bukumu. Karena kalau seorang teolog tidak punya buku, itu tidak diragukan kesarjanaannya. Gitu. Siapa? Oke. Nanti kalau kamu sudah menjadi mahasiswa, apa komitmenmu? Saya akan berjanji kepada diri saya, kalau saya diterima menjadi mahasiswa STT, saya berjanji A, B, C, D. Apa kira-kira janjimu? Saya berjanji akan mematuhi peraturan-peraturan STT Abdi Sabda, dan saya setia pada STT Abdi Sabda, dan saya memenuhi janji itu, Pak. Artinya kamu berkomitmen akan setia ya. Jadi kalaupun nanti ada tawaran untuk ke kampus lain ya, misalnya datang nanti semester depan atau tahun depan, ada tawaran lo bisa masuk kedokteran atau masuk fakultas teknik sipil misalnya, tidak tertarik lagi ya? Tidak akan meninggalkan kampus ya? Tidak, Pak. Atau nanti kamu lihat di situ ada banyak hal yang tidak sesuai dengan imanmu. Ada banyak orang yang berkelahi, mabuk,
mencuri atau kehilangan laptop dan handphone, apakah kamu tetap berkomitmen tinggal di situ? Tetap, Pak. Tetap ya. Sekali ST tetap ST gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau misalnya nanti kamu diterima menjadi mahasiswa ST, bagaimana loyalitasmu? Loyalitas itu kesetiaanmu. Setia kepada siapakah kamu nanti kalau sudah diterima menjadi mahasiswa ST? Yang pertama saya setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Pak. Kemudian setia kepada siapa lagi? Kemudian setia kepada STT Abdi Sabda, Pak. Ya. Untuk mematuhi dan peraturan-peraturan STT Abdi Sabda, Pak. Selama saya belajar di situ, Pak. Oke. Baik, bagus. Artinya kamu punya kesetiaan yang luar biasa ya. Nah, seandainya kamu sekarang ini punya kesempatan nanti bisa menjadi pendeta GKPI sekitar 6 atau 7 tahun yang akan datang. Apa kira-kira visimu di GKPI di masa depan? Ke masa depan, bagaimana visimu untuk membawa GKPI lebih maju? Apa yang akan kamu kerjakan gitu? Mohon maaf, Pak, putus-putus, Pak. Nah, seandainya kamu nanti sudah menjadi pendeta di GKPI, kira-kira apalah yang akan kau sumbangkan ke GKPI? Apa yang akan kau bawa membuat GKPI semakin maju? Kira-kira apa? Untuk itu saya membangunnya dengan fisik, Pak. Fisik kemudian non fisik, Pak. Non fisik apa itu? Itu untuk Pak? Untuk saya setia kepada GKPI untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada jemaat-jemaat GKPI, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat saudara Andres ya. Senang bertemu. Nantilah nanti hasilnya ya. Setelah kami akan rapat nanti. Iya, Pak. Diakumulasi semua hasilnya. Nanti akan diumumkan. Semoga bisa bergabung di STT Abdi Sabda ya. Amin, Pak. Salam buat orang tua, abang, kakak, dan semua saudara ya. Iya, Pak. Oke, baik. Makasih banyak, Pak. Kita gabung semua. Baik kepada semua. Buka apanya kameranya kepada Wendy Putri dan Surya Nadia Sinaga. Tadi sudah saya suruh masuk si Tito, tapi dia tidak masuk si Trio ya. Trio nggak masuk ya. Apakah dia kesulitan masuk? Nggak tahu saya. Saya tanya dulu. Nah, saya kurang tahu apakah dia tidak bisa masuk. Saya tadi sudah katakan dia masuk, tapi dia nggak masuk. Oke, silakan Putri buka kameranya, Surya buka kameranya. Halo Putri, Angelina masih di tempatkah atau sudah pergi belanja? Oke, kita masih tunggu Siti Trio ya. Tadi sudah saya katakan setelah ini jangan keluar. Kalau sudah wawancara jangan keluar, kita masih gabung. Tapi dia keluar. Wah, ini apakah dia sudah main-main? Nggak dengar, aku lari ke sana kok. Pak, tunggu sebentar, Pak. Ya, Pak. Udah? Udah, Pak. Oke, baik. Mungkin Rio tidak bisa gabung dengan kita lagi karena dia mungkin sudah pergi jalan-jalan ya. Oh ya, sudah masuk ini. Ya, silakan buka kameranya Trio.
Kalau trio, tadi kan sudah saya katakan kalau sudah wawancara jangan keluar. Lalu kami keluar, ini kita belum selesai prosesnya. Proses wawancaranya belum selesai. Wawancara per orang yang belum selesai. Jadi maka kita tunggu sampai habis. Gitu ya. Oke, baik. Saya sudah selesai mewawancarai kalian. Kiranya saya katakan tadi, kalian semua, kalian bisa bergabung di kampus kita, ICT Medan. Kita akan mengambil banyak kesempatan untuk saudara, persaingannya tinggi. Di gelombang pertama kita sudah terima 70 orang. Di gelombang kedua ini sekitar 35 orang yang akan kita dari 72 yang sudah mendaftar. Bersabarlah, kalau memang kita punya kesempatan, semoga ya kalian bisa diterima. Kalaupun tidak, jangan berkesempatan. Artinya bisa begini. Nanti kalau misalnya di antara kalian ini tidak berkesempatan masuk teologi, SCT membuka kesempatan masuk ke jurusan PAK. Lalu misalnya tahun depan ingin lagi masuk ke teologi, boleh. Dia kan nanti hanya transfer ke teologi. Itu salah satu cara bagi SCT untuk menampung keinginan saudara-saudara yang mungkin tidak berkesempatan masuk teologi tahun ini. Jadi jangan berkecil hati. Kalau misalnya nanti masuk ke PAK sementara 1 tahun kan, setelah tahu itu tahun depan nanti masuk ke teologi lagi dan ditransfer nanti ke teologi. Kira-kira begitu. Jadi jangan ada merasa saya tidak terima teologi maka saya akan pergi cari yang lain. Tidak. Kesempatan kita banyak. Kampus kita sekarang apalagi PAK itu sudah terakreditasi B, sarjana negara itu. Nanti melamar guru agama atau melamar di departemen agama itu cepat. Gitu ya. Kalau teologi nanti jadi ke gereja kan. Tapi kalau kalian misalnya ingin menjadi pegawai negeri, menjadi sarjana Pak, pendidikan agama Kristen, lebih baik. Nah, gitu. Jadi ini hanya saran ya. Saya tidak akan mengintervensi kalian. Semoga kalian semua yang berlima bisa masuk di teologi. Nah, kalaupun nanti kesempatan misalnya, saya sarankan aja masuk ke Pak, pendidikan agama Kristen. Nanti di pengumuman itu akan kami buat seperti itu. Diterima langsung ke PAK. Gitu ya. Hanya pengumuman itu supaya ada kesiapan kalian secara mental dan fisik untuk menghadapi apapun nanti pengumuman yang akan kalian. Oke, dengan demikian itulah wawancara kita untuk sore ini. Sebelum berakhir kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena proses wawancara telah berjalan dengan baik. Kiranya hasil wawancara ini akan kami kompilasi dengan hasil ujian mereka tadi pagi, dan hasil itu akan menentukan akhir dari penerimaan mereka menjadi mahasiswa. Kiranya hasil ini akan memuaskan hati mereka jika diterima ataupun tidak diterima. Jika diterima di teologi, itu kesempatan untuk belajar teologi. Kalaupun tidak bisa diterima di teologi, kiranya mereka terbuka hatinya untuk belajar di pendidikan agama Kristen. Berkati orang tua, saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada, sehingga proses studi boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, Horas ya. Selamat sore, menjua-jua, Hobu. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Mas Pak.